warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidayah mutlak dalam genggaman Allah. Allah memberi hidayah kepada orang yang dikehendaki dan mencabut hidayah daripada orang yang dikehendaki. Seluruh nabi berkumpul siang dan malam berjuang untuk memberi hidayah satu orang manusia, tidak akan mampu tanpa izin Allah. Nabi Nuh AS tidak kuasa memberi hidayah anak istrinya. Nabi Ibrahim AS tidak mampu untuk meyakinkan orang tuanya. Rasulullah SAW, Nabi Muhammad tidak mampu meyakinkan paman-pamannya. Jadi apabila ada orang dapat hidayah, itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala ya. Sangka baik kepada Allah, itu adalah amalan yang tertinggi dalam Islam. Dan sangka baik kepada hamba Allah. Jangan kita menuduh orang, oh dia berpura-pura, dia takut ini, dia karena ini. Pernah terjadi ketika dalam sebuah peperangan dulu ya, seorang sahabat berhadapan dengan musuh. Kemudian ketika musuh itu hendak dibunuh, dia langsung bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi sahabat tadi kata, oh ini pura-pura nih, takut mati nih, untuk menyelamatkan nyawanya nih, dia syahadat nih, dipenggal, dibunuh. Dan Rasulullah SAW begitu marah kepada sahabat tadi, hadirin sekalian. Nabi bertanya, apakah kamu sudah membelah hatinya, melihat hatinya? Nah, jadi kalau kalian mendengar kabar kemarin Dr. Richard Lee masuk Islam, kalian mesti sangka baik kepada Allah, sangka baik juga kepada hamba Allah. Dan saya pribadi sebagai dai-nya Allah, ya tidak ada interest apapun berteman dengan Dr. Richard Lee. Ya, saya murni, saya bersahabat dengan siapapun juga untuk mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau ada yang memfitnah, dibayar berapa kamu? Ada komen-komen yang saya rasa itu sudah masuk ke dalam zona fitnah ya. Dibayar berapa kamu? Nauzubillah min zalik. Saya ini dai-nya Allah, saya bekerja dengan Allah. Allah yang membayar gaji saya ya. Jadi kalau kalian melihat bagaimana perjuangan Dr. Richard Lee, sampai hari ini dia berani mengumumkan keislaman dan mengizinkan saya untuk memberitahu keislaman beliau. Ya, padahal sudah sejak 2 tahun lalu ya, beliau belajar syahadat dengan saya perlahan-lahan di Palembang waktu itu. Kemudian masih merahasiakan sampai tahun lalu ulang ikrar syahadat lagi di dekat airport. Ada sebuah restoran dan waktu itu saya beritahu Ustaz Felix Shaw kalau Dr. Richard Lee sudah resmi jadi muslim. Beliau sudah mengakui Islam dan sedang belajar tentang Islam. Dan terus belajar tentang sholat, belajar berwudu, dasar-dasar Islam, apa yang diperintah, apa yang dilarang dalam agama kita. Tidak sempurna mungkin ya, tapi untuk mencapai 100% tentu diawali dari 1% dulu. Bertahap, langkah awal dia akan menuntun langkah selanjutnya. Jadi sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari 2 tahun terakhir kalau kalian tengok ya, beliau mengundang ustadz-ustadz yang luar biasa untuk belajar. Ustadz Khalid Basalamah pernah diundang, guru kita yang mulia Ustadz Felix Shaw sering bikin program malah kan selama Ramadan. Ustadz Fatih Karim, Ustadz Salim Afillah, Ustadz Faizar, Ustadz Dennis Lim yang pernah diundang di podcast beliau. Terakhir Ustadz Nuruddin belajar tentang tauhid, tentang Allah. Kemudian beliau juga mengundang Ko Donditan, Ko Hani ya. Jadi tidak sedikit effort ya, perjuangan yang beliau lakukan untuk mengetahui tentang kebenaran Islam. Jadi kalau ada yang suuzon ya silahkan, kalian akan bertanggung jawab sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tunggu tanggal mainnya. Insya Allah Dr. Richard Lee akan mengumumkan sendiri keislamannya di hadapan pemerintah, di hadapan para ulama dan para saudara-saudara muslim semua. Oke? Lihat berita-berita sama Ustadz Dery. Tapi Ustadz Dery yang nyampein bukan dokter. Iya. Itu yang mau kami tanyakan itu. Aku tuh tidak mau menyakitin orang lain. Jangan sampai kebahagiaan kita itu menyakitin orang lain. Apalah gunanya kebahagiaan kita kalau misalnya kita menyakiti orang lain. Apapun itulah ya. Makanya aku memilih untuk menyampaikan, mungkin ada waktu yang tepat untuk disampaikan. Karena ini kan menyangkut banyak orang ya. Banyak teman, banyak saudara, banyak saudara-saudara kita. Semuanya saudara-saudara kita semuanya. Jadi aku harus berhati-hati untuk menyampaikan ini. Dan aku menunggu momen yang tepat untuk kita sampaikan sama-sama. Yang jelas masuk Islam jangan pernah menyakiti orang. Ketika kau masuk Islam justru makin lebih baiklah engkau kepada keluargamu. Anda gampang sekali mengatakan haram mengucapkan selamat Natal. Anda tidak tahu background orangnya. Dr. Richard Lee mu'alaf atau murtad sih? Drama lagi di dunia perskin-skeran. Belum selesai debat antara Dr. Richard Lee dan Dr. Detektif
udah muncul berita katanya 2 tahun yang lalu Dr. Richard Lee udah mualaf. Aku sih awalnya nggak peduli ya, karena ya udahlah, emang dunia perselebritisan atau apa, impor ekspor kayak gitu udah biasa. Sampai pada akhirnya muncul video ini. Tapi saya percaya Tuhan Yesus. Wow. Video ini Dr. Richard Lee datang ke suatu gereja dan memberikan kesaksian tentang bisnisnya, dirinya, dan juga imannya. Akhirnya ramelah di sini, Ustadz Dery muncul dan dia menunjukkan bahwa ya saya adalah saksinya yang udah melihat mualafnya Dr. Richard 2 tahun yang lalu. Ya udah kepo dong, akhirnya aku coba cari-cari juga, terutama kata kuncinya yang ada di ini. Tapi saya percaya Tuhan Yesus. Wow. Waktu dia kesaksian nih di tempatnya ini, Pak Gilbert ini. Jadi Dr. Richard itu awalnya dulu Katolik. Terus ya, gini deh. Ini, coba aku buat timelinenya buat kalian. Jadi hasil dari data nih, Dr. Richard itu dulu awalnya dia ya lahir Katolik. Dulu waktu saya kecil, saya sangat religius. Saya seorang Katolik. Nah, terus memutuskan bahwa 3 tahun yang lalu ini ya jarang atau nggak lagi ke gereja gitu. Mungkin setelah lebih dari 3 tahun akhirnya saya menginjakkan diri saya lagi ke gereja. Terus kebetulan ketika 3 tahun yang lalu ini, 2 tahun yang lalu dia syahadat. Sudah sejak 2 tahun lalu ya beliau belajar syahadat dengan saya. Ya, saksinya ini Ustadz Dery ya. Jadi nah setelah 2 tahun lalu syahadat, tiba-tiba tanggal 8 Januari 2025 bikin kesaksian. Tapi saya percaya Tuhan Yesus. Nah udah ada tuh rame tuh habis itu tuh orang-orang pada debat. Wah ini jadi Dr. Richard ini udah murtad atau mualaf ini gitu ya. Ya, demikianlah cuplikan video yang sudah kita dengarkan di mana Ustadz Dery juga mengungkapkan ternyata Dr. Richard ini sudah mualaf ya. Dan tetapi di dalam video beberapa waktu lalu waktu dia ngobrol dengan beberapa pendeta termasuk pendeta Gilbert pada waktu itu, dia mengaku masih percaya kepada Yesus Kristus. Dan itulah sebabnya menimbulkan banyak pertanyaan di publik. Sehingga mana yang benar? Apakah Dr. Richard betul-betul sudah mualaf dan sudah bersyahadat, atau dia belum mualaf dan dia masih percaya kepada Yesus? Ya kita nggak ada yang tahu. Karena kalau kita mengikuti Dr. Richard Lee ini, dia tidak memberikan kepastian, kejelasan apakah dia sudah mualaf atau tidak. Mungkin dalam pikiran dia, karena ini adalah personal hubungannya secara pribadi dengan Tuhan, maka dia tidak perlu mempublikasikan apakah dia ini sudah mualaf atau tidak. Tapi teman-teman, yang ingin saya tekankan di dalam video ini sangat penting. Yesus pernah berkata, siapa yang mengakui aku di depan manusia, maka di hadapan Bapakku, aku juga akan mengakui dia. Secara tidak langsung begini, kalau ada orang yang tidak mengakui status keberadaannya sebagai murid Kristus, maka di hadapan Allah, dia pasti akan ditolak. Oleh karena itu, apakah boleh berdiri di atas 2 kaki? Di sisi lain kita bilang saya masih percaya pada Yesus, tapi di sisi lain pengakuannya kita sudah tidak lagi di dalam Kristus. Dan saya pikir ini adalah orang yang tidak punya pendirian, dan orang ini pasti bukan orang percaya yang sungguh-sungguh. Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, dia pasti tidak merasa malu, dia dengan yakin akan tetap setia ikut Yesus sampai akhir hidupnya. Jadi kiranya video ini boleh memberikan edukasi kepada kita dan juga boleh mengajarkan kita. Sebagai murid Kristus itu seharusnya seperti apa? Harusnya kita tetap setia kepada Kristus dan mempercayakan hidup kita sampai Kristus datang kedua kali. Kiranya video ini boleh menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.